Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ansarullah, NPM G1D020018. Ya baiklah, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Nana Winarno, NPM G1D020078. ya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fitra Akbar, NPM G1D020008. Ya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad, NPM G1D00024. Selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Setiawan, NPM G1D020058. Ya baiklah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Fatin, NPM G1D020020. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nanang. Pada Saudara Nanang. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rafiq. Saya di sini akan menjelaskan tentang 2.1 cara kerja pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pertama, aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke dalam mesin konversi energi gelombang. Kemudian dari mesin konversi aliran gelombang yang mempunyai energi kinetik ini dialirkan menuju turbin. Secara umum, sistem kerja pembangkit listrik tenaga gelombang laut sangat sederhana. Sebuah tabung beton dipasang pada ketinggian tertentu di pantai dan di ujungnya dipasang di bawah permukaan air laut. Dan ada dua cara untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi listrik, yaitu dengan sistem offshore atau lepas pantai dan onshore atau pantai. Yang pertama saya menjelaskan tentang sistem offshore, lepas pantai. Dirancang pada kedalaman 40 meter dengan mekanisme kumparan yang memanfaatkan pergerakan gelombang untuk memompa energi. Listrik dihasilkan dari gerakan relatif antara pembungkus luar dan bandul dalam. Naik turunnya pipa penggabung di permukaan yang mengikuti gerakan gelombang berpengaruh pada pipa penghubung yang selanjutnya menggerakkan rotasi turbin bawah laut. Yang kedua, sistem onshore. Sedangkan pada sistem onshore ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu channel system, slope system, dan oscillating. Secara umum pada prinsipnya energi mekanik yang tercipta dari sistem ini mengaktifkan generator secara langsung dengan mentransfer gelombang fluida atau air atau udara penggerak. Yang kedua ada PLTGL OWC atau Oscillating Water Column. OWC merupakan salah satu sistem dan peralatan yang dapat mengubah energi gelombang laut menjadi energi listrik dengan menggunakan kolom oscilasi. Dan alat-alatnya yaitu ada piston hidrolik, ada turbin, generator. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Saudara Nanang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fitra. Pada Saudara Fitra. Oke, selanjutnya adalah komponen untuk menangkap gelombang laut. Pertama dengan pelampung. Alat ini akan membangkitkan listrik dari hasil gerakan vertikal dan horizontal pelampung. Kedua adalah kolom air yang berosilasi, oscillating water column. Alat ini membangkitkan listrik
dari naik turunnya air akibat gelombang dalam sebuah pipa silindris yang berlubang. Yang ketiga yaitu waves sugar atau forcing device. Peralatan ini biasa juga disebut sebagai tapered channel atau kanal meruncing atau sistem Tapchan. Sekian dari saya. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Saudara Fitra. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fadel. Ya, terima kasih Saudara Rofik. Di sini saya akan menyampaikan materi jenis-jenis pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pertama, yaitu model konverter atau gelombang laut Pelamis. Pembangkit gelombang laut 11.0.02 model pembangkit listrik gelombang laut terbaik di dunia. Model ini mengadopsi dari fenomena gerakan ular Pelamis, yaitu mengambang dan melambai-lambai di atas air. Perangkat air Pelamis adalah ular laut pembangkit listrik. Setiap perangkat ular Pelami terdiri dari 4 silinder besar yang dirangkai oleh sendi-sendi hidrolik. Cara kerjanya yaitu gelombang laut akan memompa silinder yang berada dalam sendi-sendi perangkat ular Pelamis. Gerakan bertenaga besar ini akan dirubah menjadi energi listrik melalui motor dan generator. Yang kedua, model Pelamis. Pembangkit listrik laut 2.2 model pembangkit listrik gelombang laut terbaik di dunia. Inovasi terbaru dalam desain ini memberikan sendi perangkat untuk bergerak secara bebas dan universal, mengikuti arah gelombang laut. Bila desain awal hanya memberikan sendi bekerja persis seperti sendi lutut pada manusia, listrik yang dihasilkan dari gerakan sederhana ke atas dan ke bawah atau gerakan menyamping, sedangkan desain terbaru persis seperti sendi bola dan soket pada bahu manusia. Hal ini dapat menghasilkan listrik dari berbagai macam gerakan, dari atas ke bawah, menyamping, ataupun gerakan ke arah lain. Desain ini meningkatkan efisiensi dalam mengubah gelombang menjadi energi listrik. Ketiga adalah model Oyster. Perusahaan pengembangan Power Aquamarine, pembangkit gelombang 21.2, gelombang pembangkit listrik gelombang laut terbaik di dunia. Sama seperti Moluska, model pembangkit ini berbentuk seperti tiram yang melekat di dasar laut, yang sering membuka dan menutup rahang atau mulutnya. Perangkat ini dilengkapi seperti engsel yang sangat besar yang dipasang pada kedalaman laut 35 meter. Keempat adalah Delketo. Tidak seperti sistem pasang surut konvensional yang menggunakan gelombang berputar, turbin untuk menghasilkan listrik. Sistem ini beroperasi di bawah air. Dengan demikian, sistem ini lebih baik di laut. Bila desain awal hanya memberikan sendi bekerja persis seperti sendi lutut pada manusia, listrik yang dihasilkan dari gerakan sederhana ke atas dan ke bawah atau gerakan menyamping, sedangkan desain terbaru persis seperti sendi bola dan soket pada bahu manusia. Hal ini dapat menghasilkan listrik dari berbagai macam gerakan, dari atas ke bawah, menyamping, ataupun gerakan ke arah lain. Desain ini meningkatkan efisiensi dalam mengubah gelombang menjadi energi listrik. Ketiga adalah model Oyster. Perusahaan pengembangan Power Aquamarine, pembangkit gelombang 21.2, gelombang pembangkit listrik gelombang laut terbaik di dunia. Sama seperti Moluska, model pembangkit ini berbentuk seperti tiram yang melekat di dasar laut, yang sering membuka dan menutup rahang atau mulutnya. Perangkat ini dilengkapi seperti engsel yang sangat besar yang dipasang pada kedalaman laut 35 meter. Keempat adalah Delketo. Tidak seperti sistem pasang surut konvensional yang menggunakan gelombang berputar, turbin untuk menghasilkan listrik. Sistem ini beroperasi di bawah air. Dengan demikian, sistem ini lebih baik dilindungi dari badai dan korosi. Selain itu, pelampung yang di bawah air diharapkan untuk menarik satwa liar daripada berdampak dan tidak akan mengganggu kegiatan manusia seperti berperahu. Itulah penjelasan dari saya. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Fadel. Materi selanjutnya akan dibacakan kepada Saudara Piko. Pada Saudara Piko.
Ya, terima kasih kepada Saudara Rafiq. Baiklah, saya akan coba menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang kita singkat dengan PLTGL. Keunggulannya atau kelebihannya PLTGL yang pertama yaitu energi ini bebas, tidak perlu bahan bakar, tidak ada limbah atau polusi. Yang kedua yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, dapat menghasilkan banyak energi. Yang keempat, biayanya pun juga tidak mahal. Kerugian dari PLTGL yang pertama, sangat tergantung dengan karakteristik gelombang. Kadang-kadang bisa menghasilkan energi yang besar, kadang-kadang tidak ada. Yang kedua, alatnya harus kokoh sehingga tahan terhadap kondisi cuaca yang jelek. Yang ketiga, perlu menemukan lokasi yang sesuai, di mana ombaknya kuat dan muncul secara konsisten. Yang keempat, membutuhkan alat konversi yang andal, yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras yang disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat korosi dan kuatnya arus laut. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Reza. Pada Saudara Muhammad Reza. Terima kasih Saudara Rafiq. Baiklah, saya akan menyampaikan perkembangan PLTGL di Indonesia. Laut Indonesia adalah salah satunya jalur yang mempertemukan masa air Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Seorang warga Indonesia bernama Zamrisyaf telah menemukan sistem listrik tenaga gelombang laut dengan metode bandulan dan bahkan telah mematenkannya. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum mengembangkannya secara maksimal. Percobaan pengembangan instalasi untuk memanfaatkan energi gelombang dengan sistem oscillating water column pernah dilakukan di Pantai Baron, Yogyakarta. Namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. PTN. Saudara Muhammad Reza. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi, ya, terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi tadi ialah pembangkit listrik tenaga gelombang laut adalah suatu pembangkitan yang ramah lingkungan yang cocok dikembangkan di negara kita Indonesia. Karena negara kita luas akan perairan laut dan memiliki ombak yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Sarannya, yang pertama diharapkan kepada mahasiswa agar lebih mengetahui bagaimana sistem kerja dan proses pemeliharaan pada pembangkit listrik ini. Yang kedua, diharapkan kepada mahasiswa untuk mengetahui potensi PLTGL